Hai everyone, selamat malam. Gimana puasanya kalian semua? Ketemu lagi dengan saya, Ellen May, di Instagram Live tanggal 10 April 2023. Apa kabar kalian semua? Hai Felix Chandra, Liu Vivi, Andriati Anwar, Atika, Herman Sudiono, Yan Ignatius, Fadli, Yunita Yuyu, Kuang Chen, Starlight, Iniel Yana, Rivinayo, Maria Erna Indri. Oke, kita mulai Instagram Live malam hari ini ya. Oke, jadi teman-teman, ini seperti yang kita udah bahas beberapa hari kemarin, IHSG kena resisten kuatnya di garis ini dan dia turun, ini sangat wajar sekali gitu ya. Jadi IHSG turun hari ini tuh tadi sempat kena MA20-nya di angka 6739 sekitar area ini. Terus gimana dong ke depan? Bakalan turun lagi nggak atau bakalan naik? Kalau kita ngelihatnya kayak gini. Jadi dia masih agak susah buat nembus resisten garis merah ini ya. Jadi kalau ditarik bakalan begini. Oke, ya jadi ini gambarnya bakalan jadi kayak gini ya. Nah, terus kemudian hari ini tuh kalau kita perhatiin yang bikin IHSG turun tuh apa sih sebenarnya? Saham-saham teknologi dan juga saham big caps-nya tuh ada turun juga. Nah, kita lihat ke GoTo dulu deh, ke beberapa saham teknologi dulu. Iya, jadi GoTo-nya tuh dia turun 6,93%. Terus ya ini turun 6,93% sampai di area terendahnya 94. Be very careful here, dia bisa turun lagi sampai level 182-an. Ya, jadi sampai level 82-an. Oke, terus intinya sih berarti hati-hati aja di sini buat saham teknologi ya. Warm greeting from Denpasar, kata Budiwe. Oke, kita lanjutin buat saham yang lainnya ya, dari sektor teknologi yang lain. Kita mau lihat buat MTech. Dia juga jatuh dengan volume transaksi cukup besar, jadi wait and see dulu aja, hindarin dulu. Tadi ARB juga 6,7% sempat ya mepet-mepet ya. Terus Arto ini juga sama, dia turun 3,9% dan masih bisa turun. Jadi sementara untuk saham-saham sektor teknologi ini masih kita hindari dulu karena kenaikan suku bunga dan juga saat ini kita lagi wait and see inflasi Amerika ya, jadi masih ada potensi kenaikan suku bunga gitu. Jadi inflasi Amerika saat ini tuh diproyeksi bakalan melandai di angka 5,2% secara tahunan, tapi untuk inflasi intinya diperkirakan masih tinggi di level 5,6% secara tahunan. Inflasi Amerika tuh masih jauh dari target The Fed di 2% dan potensi belum bisa tercapai tahun ini karena harga minyak naik tinggi dan kondisi pasar tenaga kerja yang ketat. Nah, meskipun begitu, di kondisi inflasi tinggi dan tekanan resesi yang makin dekat, ini bisa menahan The Fed untuk nggak terlalu agresif gitu. Ya, jadi meskipun The Fed nggak terlalu agresif, tetap sektor teknologi ini kita masih wait and see dulu. Nungguin apa sih? Nanti malam akan ada speech dari pejabat The Fed ya. Kita coba lihat untuk saham-saham dari sektor perbankan, dari big banks-nya. Nah, ini sama apa nih?
Oke, coba perhatikan di sini. Ini BCA, ya, jadi dia lagi sideways antara range 8.600, ini 8.600 sampai dengan 8.950. Jadi kalau misalkan mau beli BCA gimana nih? Nunggu di retracementnya. Retracementnya di mana? Retracementnya di sini sekitaran 8.600-an sampai 8.650-an. Kayaknya nggak bakal dikasih diskon banyak-banyak, paling di area itu aja buat yang belum punya. Tapi saat ini kita lagi dalam posisi wait and see. Ya, terus kita lihat di sini. Perhatikan. BBRI, dia sideways-nya di antara angka 47 sampai dengan 49. Jadi kalau mau beli BBRI sekitaran 47 atau 47-70-an di sini. Terus semua orang pada nyumpain BBCA mau turun, kata Rachel. Ya udahlah. Kalau turun pada takut. Kalau nggak turun disuruh turun. Terus gimana dong? Nah, ini BBNI. BBNI perhatikan, dia ada potensi untuk sideways tuh antara range 92 sampai 97 ya, 92 sampai 97 gitu. Jadi untuk buy on weakness mungkin sekitaran 92, dan ini 4 perbankan kuat semua. Terus Bank Mandiri kalau misalkan belum punya itu nunggunya di mana? Di level 5025, dia nggak turun banyak, atau 5000, level 5000-an gitu. Itu untuk Bank Mandiri. Nah, kita coba lihat untuk yang lain-lain ya. Ya, cadangan devisa Indonesia tuh bagus banget ya. Jadi cadangan devisa Indonesia di Maret 2023 itu berhasil naik ke 145 miliar US dollar dibandingkan bulan sebelumnya di 140,3 miliar US dollar. Nah, angka ini tuh merupakan angka yang tertinggi dalam setahun terakhir. Terus kenaikan cadangan devisa ini tuh juga dipengaruhi oleh apa? Karena penerimaan pajak dan juga penarikan pinjaman luar negeri pemerintah tuh berjalan dengan baik gitu. Nah, terus posisi CADEV Indonesia saat ini tuh berjalan setara dengan pembiayaan impor 6,4 bulan. Dan ini masih bagus di atas standar internasional yang batasnya tuh untuk pembiayaan impor 3 bulan gitu. Dan kita ngelihat ke depan cadangan devisa tuh masih akan tetap memadai, didukung dari kondisi ekonomi dan politik yang juga masih oke, masih stabil. Dan kita mau lihat untuk rupiahnya gimana ya. Ini yang akan ngaruh banget ke IHSG. Ya, jadi udah turun lumayan signifikan US dollarnya, rupiahnya lumayan menguat dan masih akan menguat dalam range 14.862 sampai 14.950-an. Menguat dalam range itu gitu. Nah, jadi kalau diperhatikan di sini ini range-nya cukup sempit untuk sideways-nya. Ini support di level 14.866 ini sangat kuat sekali. Jadi kemungkinan dekat-dekat area ini, dekat-dekat area 14.866 dia akan mantul naik lagi sampai 15 ribuan. Jadi zigzag di area itu. Terus mungkin ada yang nanya kalau misalkan mau beli dolar atau belanja barang nih yang pakai dolar, sekarang waktunya nggak sih? Ya, ini sekarang waktunya. Cuman aku nggak saranin buat investasi karena dia bakalan volatile banget ya. Jadi gerakannya bakalan volatile banget. Bisa tuh bulan depan naik sampai 15.200 bisa juga gitu. Oke, terus aku mau bahas TLKM dulu sebelum aku bahas yang lain. Dan aku mau bahas hari Sabtu nanti. Ini ada seminar reksadana. Ini bukan seminar cuantastik ya. Jadi ini seminar reksadana bekerja sama dengan Panin ya, Panin Asset Management dengan Pak Rudianto ya. Jadi ini dari pembicaranya dari luar gitu. Terus kemudian teman-teman kalau mau ikut langsung aja ke mtrade.id/reksadana. Pak Rudianto tuh sangat kompeten sekali ya dalam edukasi reksadana dan juga edukasi untuk investasi capital market lain selain saham gitu. Nah, terus kita mau lihat buat TLKM dulu nih yang tadi saya mau bahas. TLKM ini dia bagiin dividen hingga 80% dari laba bersihnya di 2022. Ya, jadi despite of
the wrong investment dan rugi cukup gede di GoTo, tapi TLKM masih bisa bagi-bagi dividen cukup besar. Karena bagaimanapun juga salah investasinya di GoTo ini merupakan kerugian yang belum terrealisasi. Jadi sebenarnya nggak langsung berdampak pada bukunya. Nah, namun nggak langsung berdampak pada cashnya, sorry. Nah, namun kita tetap waspada kalau untuk long term investing, kayaknya jangan terlalu banyak karena takutnya ini kalau misalkan GoTo-nya nggak naik-naik bisa jadi bom waktu buat TLKM sendiri. Tapi secara kinerja buat TLKM sendiri sebenarnya tuh sangat bagus sekali. Dan market tuh memproyeksikan untuk TLKM ini bisa bagi dividen dari laba bersih tahun buku 2022 tuh mencapai 80% atau setara dengan Rp167 per lembar saham. Nah, kalau asumsi harga hari ini tuh di 4.300, maka potensi akan bisa memberikan dividen yield sekitaran 3,88% pakai harga hari ini gitu. Untuk dividen ini rencananya masih akan dibahas di RUPS, Rapat Umum Pemegang Saham 30 Mei 2023, jadi belum pasti ya gitu. Nah, ini Mtrade ada profit taking untuk TLKM-nya juga ya. Jadi ada profit taking untuk TLKM dan jangka panjangnya kita juga ada ngehold gitu. Oke, ini ada pertanyaan dari Kwang Chen, kalau GoTo di chart 5 menitnya dari jam 10 ada volume hijau gede terus mengecil sampai closing. Itu artinya sedang diakumulasi kah? Ya ada buyer. Cuman kalau aku ngelihat chart yang daily-nya juga daripada cuman ngelihat chart intraday-nya, itu lebih beresiko gitu. Jadi aku kalau boleh nge-review market saat ini, nanti aku akan bahas untuk beberapa saham lagi ya, laporan keuangan dan lain-lain. Aku akan review market saat ini tuh, kita ngelihatnya saham-saham gorengan, saham-saham kecil-kecil, saham-saham yang di scalping itu muncul lagi. Karena value market saat ini benar-benar kecil banget. Jadi value market tuh sekitaran 7,48 triliun. Jadi powernya buat ngangkat naik itu kurang. Sehingga kalau misalkan teman-teman cari peluang trading saat ini udah berubah lagi dibandingkan dengan bulan lalu. Kalau bulan lalu itu mulai bagus trennya, sekarang jadi sideways lagi. Saham-saham gede itu jadi sideways lagi. Atau saham yang medium jadi sideways. Nah, sekarang yang aktif adalah saham-saham yang kecil. Jadi saham-saham yang kecil yang buat scalping. Sehingga gak heran kalau Mtrade mulai dalam waktu dekat ini juga akan memulai untuk scalping lagi gitu. Cuman meskipun scalpingnya kita tuh benar-benar kita kasih tahu untuk batas resikonya banget gitu ya. Kita ngelindungin member kita dari resikonya gitu. Nah, itu contoh tuh kata Sariye, saham elit tetap melejit gitu. Dan saham lainnya. Oke, terus aku mau review buat saham yang lain lagi yang laporan keuangannya udah keluar juga, itu MNCN. MNCN ya. Oke. MNCN ini update laporan keuangan full year 2022-nya. Dia ada laba bersih 2,05 triliun, tapi laba bersihnya tuh turun 15% dibandingkan tahun lalu. Ya, dari pendapatannya dia juga turun, pendapatannya 9,06 triliun, itu turun 9,46% dibandingkan tahun lalu gitu. Nah, jadi meskipun pendapatan laba bersihnya MNCN ini turun selama 2022, tapi potensi MNCN di tahun 2023 ini cukup bagus karena meningkatnya penjualan iklan ya di tahun pemilu, di tahun politik ini, terus kemudian meningkatnya traffic dari penonton itu sendiri gitu. Tapi kita tetap perhatikan secara teknikal ya buat tradingnya. Oke, sorry ya, sebentar ya. Oke, coba perhatikan di sini.
Ini MNCN, meskipun laporan keuangannya tadi labanya dia turun, tapi dia masih ada potensi untuk menguat secara teknikalnya. However, masih tetap untung meskipun labanya turun, kan dia nggak rugi juga. Jadi masih dinilai market tuh positif, masih dinilai market tuh bagus. Dan kalau diperhatikan di sini, ini candle-nya tuh naik lumayan tinggi, dan volumenya lumayan tinggi juga nih, artinya memang ada buyer. Nah, tapi kalau aku ngelihatnya MNCN ini dia masih dalam tren turunnya. Sehingga kalau misalkan mau beli juga belinya untuk swing trading dulu aja. Jangan buat ini. Jangan buat jangka menengah dulu. Jadi kita masih wait and see untuk swing trading. Oke, kita lihat untuk ITMG ya. Nah, ITMG ini besok ex-date dari pembagian dividennya. Hari ini come date dividen 15%. Jadi kalau kalian dapat dividen ITMG, selamat 15%. Tapi Mtrade tadi jualan untuk jangka menengahnya. Kita jualan 9 sampai 12% cuannya. Ya, waduh nggak dapat dividen dong. Ya kita fokusnya ngamanin cuan ini dulu. Jadi kita sekali lagi kita fokusnya lebih ke teknikal dan fundamental. Dividen itu bonus. Jadi kalau misalkan Mtrade dapat modalnya lebih di bawah untuk jangka menengahnya, modalnya udah cuan mungkin 20-an% atau 30-an%, kita akan nge-hold untuk pembagian dividen ini. Tapi ini modalnya cuan cuman 9-12%. Jadi kalau misal pun dapat dividen 15%, dia jatuh sampai 20%, itu kinerja tradingnya jadi nggak bagus. Dan belum tentu dia akan naik cepat gitu. Jadi ya kita tadi jualan dulu. Tapi kalau misalkan kalian belum jualan, ya udah nggak apa-apa. Udah cuan dapat dividen 15%. Dan kalau misalkan besok turun gimana? Turun 15-20% gimana? Ya udah nggak apa-apa, nikmati aja dividennya. Tunggu naik nanti baru dijual lagi gitu. Rachel Juris, apa beda scalping dan swing trading rentang waktunya? Jadi kalau swing trading tuh rentang waktunya beberapa hari. Kalau untuk scalping itu rentang waktunya intraday. Jadi dari pagi beli mungkin siang jual mungkin 1 jam lagi, siang beli 1 jam lagi jual gitu. Dan kalau scalping ini resikonya lumayan besar untuk pemula, makanya di Mtrade sangat berhati-hati sekali untuk scalping ini. Kita kasih tahu resikonya, dan secara money managementnya tuh kita sarankan untuk porsinya sangat kecil sekali gitu. Sorry ya. Oke. Ini ada yang nanya juga UNTR atau United Tractor. Ya, secara harga dan volume udah divergen, jadi secara teknikal ya nggak masuk dulu sih. Cuman kalau misalkan mau ngejar dividen daripada nanti nggak turun kayak ITMG, dia nggak turun terus, ya silahkan kecil aja nggak apa-apa. Ya, jangan sampai nanti udah bagi dividen terus jatuh dalam dan malah bingung gitu ngadepin resikonya gimana. Yang penting siap dengan resikonya aja. Kalau misalkan siap dengan dividen trapnya ya nggak apa-apa. ASII juga dia bakalan bagi dividen lumayan gede. Kalau ASII personally aku hold banget. Kenapa? Karena aku udah ngumpulin udah dari lama, dan ada dari modal-modal bawah gitu. Ya, jadi di Mtrade sendiri sebenarnya untuk jangka panjangnya itu sangat various sekali. Malah jangka menengahnya dia dapat lebih rendah harganya. Jadi Mtrade tuh ada rekom juga untuk
ASII ini untuk jangka panjangnya tuh dari Januari kemarin sejak ada MFest itu ada yang dapat harga sekitaran 5 ribuan juga. Jadi sekarang udah cuan. Sehingga kalau nanti bagi dividen dia jatuh dalam, ya udahlah masih cuan gitu. Oke, terus kita akan review buat BNGA. Ini lagi musimnya bagi dividen. Ya, jadi rapat umum pemegang saham hari ini 10 April dari Bank Niaga itu menyetujui pembagian dividen itu sebesar 2,87 triliun atau setara 60% dari total laba bersihnya di tahun buku 2022. Ini gede ya. Dan nilai EPS atau earning per share-nya di 2022 ini sebesar 201 gitu per lembar sahamnya. Maka nilai dividen per share-nya itu 120,6 per lembar saham ya. Jadi earnings per share itu laba bersih per lembar sahamnya tuh 201. Nah, kalau dividennya 60%, jadi dividen per lembar sahamnya tuh 120,6 per lembar sahamnya. Terus dividen yield-nya dibandingin harga hari ini tuh berapa? 9,3% ya. Jadi harga hari ini 1.295. Kalau dividennya 120 artinya itu 9,3%. Nah, boleh beli nggak? BNG ini juga menjadi salah satu portofolio yang direkom di MFest untuk long term investmentnya gitu. Jadi kalau kalian punya dari modal bawah itu di bawah 1220-an, sekitar 1200-an gitu. Itu boleh hold ya. Tapi kalau sekarang-sekarang ini sebaiknya ya buy on retracement. Dan biasanya sih kalau ada pengumuman bagi dividen tuh dia susah turunnya gitu. Jadi congrats buat yang udah dapat di bawah gitu. Oke? BNGA termasuk yang fundamentalnya bagus. Oke, sekarang kita mau bahas S Hardware yang sempat jadi pertanyaan berkali-kali. S Hardware ini juga fluktuasinya tuh lumayan banget. Kalau aku perhatikan sebenarnya kalau buat trading ini lumayan banget. Kalau buat investing ini gemes banget gitu. Jadi konsekuensinya investor jangka panjang, investor saham itu gimana? Konsekuensinya gini nih. Kalau udah beli dapat harga murah terus nggak dijual dia turun lagi, terus naik nggak dijual dia turun lagi, gemes kan. Mungkin ada yang bilang udah trading aja lah gitu, jadi trading aja lah di TikTok gitu. Cuman kalau misalkan trading belum tentu juga nanti ngikutin S Hardware kayak gini. Untuk saham yang lain bisa jadi pas kamu jualan sahamnya lari naik, bisa jadi pas kamu nggak jualan sahamnya turun gitu. Jadi memang harus disadari di sini untuk konsekuensi dari investor dan juga dari trader itu sendiri ya. Jadi mesti sangat disadari sekali di sini ya. Jadi teman-teman, aku ada bikin satu seminar pendek, belum di up sih. Jadi nanti teman-teman bisa lihat di situ untuk perbedaannya trader dan investor itu gimana, perbedaan secara konsekuensinya tuh gimana gitu ya. Jadi akan saya bahas di situ. Oke, sekarang aku bahas dulu S Hardware. S Hardware ini dia sideways-nya tuh lumayan volatile, naik turunnya tuh lumayan volatile. Ya, jadi lumayan ini naik turunnya lumayan. Terus kalau ada yang nanya yang buat lebaran gimana? Sektor retail cukup menarik ya. Untuk S Hardware ini juga cukup menarik karena dia koreksinya tuh udah lumayan banget. Jadi bisa di watch dan kita perhatikan untuk S Hardware ini dia tuh menariknya di tahun 2023 ini dia masih akan pengembangan. Ada capex senilai 300 miliar ya. Jadi mengalokasikan dana belanja modal atau capital expenditure-nya tuh 300 miliar. Nah, rencananya dana tersebut itu bakal dipakai untuk ekspansi, bikin sekitar 10 sampai 15 gerai di tahun 2023 ini gitu. Libur lebaran dari tanggal berapa ya? Aku juga nggak ngecek. Entret bahas saham gorengan nggak ya? Bukan saham gorengan, kita ada scalping tapi kita based on technical gitu. Jadi saham-saham yang menarik untuk ditradingin jangka pendek kita ada scalping lagi saat ini karena kondisi marketnya agak-agak sepi, peluang trading untuk jangka menengah dan swingnya juga agak jarang gitu. Oke? Kata Fadli Bendol, ada 3 tipe, trader, investor, dan gambler. Bener juga ya, Oke. Terus aku akan bahas buat bentar. Sebentar.
Ali, MNCN dan ASA. MNCN udah aku bahas tadi, jadi aku bahas Ali dan ASA deh. Astra Agro Lestari. Ali ini dia lagi sideways, jadi habis downtrend terus sideways panjang. Ini aku ngelihat masa akumulasi kayak gini tuh, aku ingat banget sama Adaro di tahun 2021. Jadi aku coba flashback ke sini sebelum Adaro-nya naik kenceng ya. Oke, aku mau flashback Adaro Energy di tahun 2020 dan 2021. Itu sejak dia recover dari downtrendnya, itu sideways tiada henti nih. Jadi bukan cuma S Hardware atau AALI yang pernah kayak gini, ini Adaro pernah sideways tiada henti. Tapi sekalinya dia uptrend, ini uptrendnya nggak mau turun gitu. Terus mungkin ada yang bilang, wah ya jangan disamain, ini kan batu bara beda dengan CPO, beda dengan retail gitu. Aku sih nggak ngomongin ini sektor apa ya, aku cuman ngomongin segala sesuatu tuh ada masanya, ada cycle-nya di market, di saham. Jadi akan ada masanya, akan ada cycle-nya. Untuk sektor CPO itu juga akan moncer gitu, karena harga CPO itu juga udah turun banyak. Dan sebenarnya untuk nanam satu pohon CPO kelapa sawit itu butuh waktu bertahun-tahun gitu. Jadi kalau penanamannya tidak bertambah, ini sebenarnya supply atau persediaan barangnya tuh semakin sedikit, sedangkan demand itu semakin besar. Kok bisa tahu demand semakin besar? China reopening guys. Ya jadi kalau China reopening, ini permintaan CPO bakalan semakin besar. Jadi kalau aku pribadi ngelihat CPO atau AALI ini, salah satunya AALI ya, ini layak untuk kita watch dan bahkan kita tabur dikit buat hold untuk mid term ya. Jadi mid sampai long term. Long termnya mungkin nggak selama untuk saham-saham big cap banking, tapi kita bisa hold untuk beberapa bulan dengan batas bawah. Kita pakein batas bawah supaya supaya kamu nggak stres lah kalau nyangkut lah. Kita pakein batas bawah banget tuh kalau jatuh di bawah 7825 ya. Jadi di bawah 7825 ciao, cut ya. Oke. Terus kalau go to ke distract, Gosco gimana? Gosco sendiri teman-teman lebih cocok buat trading jangka pendek ya, jadi buat swing trading gitu. Oke. Terus kemudian aku mau review untuk saham ASA. Aku mau review ASA. Ya, ASA ini juga sama. Dia tuh udah mulai sideways di bawah. Cuman fundamentally nggak sekuat ya grup Astra ya. Jadi ini mungkin kalau dilihat, wah patternnya mirip nih kayak S Hardware gitu. Tapi dia perusahaan teknologi juga, jadi kita agak-agak wait and see juga gitu. Apakah cocok buat jangka menengah panjang? Kalau mau ngetes di sini porsinya kecil aja. Jadi sebenarnya keberhasilan seorang investor dan seorang trader itu tergantung pada jangka panjangnya tuh gimana, sustainability dalam jangka panjang. Jangan kepengen sama teman-temanmu yang kelihatannya seneng cuan jangka pendek gitu. Jadi wah aku sambil kerja, aku sambil jalan-jalan, aku bisa cuan cepet dari saham ini dalam sehari. Terus dia sebut saham-saham yang sehari tuh naiknya belasan persen atau auto reject atas. Pasti panas hatinya gitu. Jadi kalian kalau denger kayak gitu-gitu pasti panas banget. Jadi nggak usah sampai yang kayak gitu teman-teman, sabar-sabar aja. Karena dia sendiri kalau pamer cuan kayak gitu, itu belum tentu dia nggak pernah rugi. Dan bahkan kalau di saham nggak pernah rugi, itu bohong banget. Karena udah pasangannya gitu loh. Jadi ruginya gimana? Yang paling penting dalam jangka panjang, baik trading maupun investing, untung rugi itu sustainability dalam jangka panjang naik terus gitu. Oke. Setuju nggak? Lek rugi gak dipamerin, Yora dipamerin, lek rugi gak keren gitu loh. Gak bisa manas-manasin kamu gitu. Oke ya. Flexingnya tiap orang tuh beda-beda. Ada yang flexingnya dia pengen dianggap kaya, dia pamer uang, ada yang pengen dianggap jago trading, dia pamer hasil portfolio tradingnya kayak gitu.
ada yang pengen dianggap pinter, dia flexing buku-bukunya, seminarnya, ya. Anyway, setiap orang beda-beda gitu. Jadi kalau saya bilang saya nggak flexing, saya mikir lagi, saya flexing apa ya? Oke, kita mau review ADMR sekarang ya. Jadi ADMR ini kita baru saja caw untuk jangka pendeknya karena dia breakdown dari 20-nya gitu. Terus kita lagi ada nge-watch beberapa saham ya. Salah satunya adalah Unilever karena ini trennya udah cukup bagus. Dalam jangka pendek udah mulai ada recovery, tapi kita mau lihat besok ada beberapa watchlist lain di morning briefing M-Trade jam 8.15 ya. Jadi jam 8.15. Oke. Jangan lupa besok morning briefing M-Trade itu kita mau open untuk teman-teman semuanya ya. Open untuk teman-teman semuanya. URL-nya akan aku taruh di story aku. Besok pagi atau malam ini ya. Aku taruh di story aku untuk URL Zoom-nya. Oke? Terus ada yang flexing sertifikat M-Fast, nice. Aku mau ingetin lagi, hari Sabtu nanti ada seminar tentang belajar investasi reksadana bareng dengan Pak Rudianto, narasumber kita yang udah sangat kompeten sekali di bidang reksadana. Hari Sabtu jam 10 pagi, ini bukan seminar cuantastik, jadi bukan bagian dari event cuantastik ya. Kita kerjasama dengan pihak lain ya. Jadi teman-teman kalau mau daftar langsung aja ke mtrade.id/reksadana. Miss, untuk outlook efek dari pemilu tahun depan terhadap pasar modal apakah lebih mirip dengan tahun 2019 atau 2014? Soalnya nggak ada gambaran tentang pasar modal 2014, baru masuk ke market 2019 nih. Gimana? Oke, jadi tahun 2023 ini tahun yang unik karena kita baru aja kelar dari pandemi dan bakal mulai masuk masa endemi, dan nanti pas pemilu itu kayaknya kenaikan suku bunga The Fed juga bakal udah berakhir, udah nggak naik-naik lagi. Jadi sektor consumer good itu sangat layak diperhatikan, dan untuk saham-saham yang lain juga bisa menguat karena kenaikan dari suku bunga The Fed itu udah berakhir. Jadi sebenarnya bukan semata-mata karena pemilu aja. Aku mau kasih tahu teman-teman untuk Instagram live aku malam hari ini ya, itu rekamannya nanti akan di-up di YouTube. Jadi teman-teman follow YouTube M-Trade, subscribe YouTube M-Trade. Kalau kamu ada ketinggalan nonton-nonton, kita nggak akan up di Instagram ya. Jadi semoga bermanfaat. Saya Ellen May, salam profit. Selamat malam.